Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wafatnya Abdul Muthalib, kakek Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hak asuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpindah pada Abu Thalib. Setidaknya dalam mengasuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib serasa hidup dengan saudaranya sendiri, yaitu Abdullah. Seringkali Abu Thalib mengatakan betapa miripnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdullah, sehingga wajar bila kemudian dalam pola pengasuhannya Abu Thalib terkesan lebih menyayangi dan memberikan perhatian khusus kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang kepada anak-anaknya sendiri. Demikian pula dengan istrinya, yaitu Fatimah, sangat menyayangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam layaknya seorang ibu kandung terhadap anaknya sendiri. Perlakuan kedua orang tua asuh ini rupanya meninggalkan kesan mendalam terhadap diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga pada suatu hari puluhan tahun kemudian, ketika ibu asuhnya ini meninggal dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian turun ke liang lahat sambil menyelimuti jenazah dengan jubah yang ia gunakan. Bahkan beliau lantas berbaring di sisi jenazah ibu asuhnya, yaitu Fatimah. Ketika kejadian ini diceritakan kepada para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh kenangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa ia adalah ibuku. Ketika paceklik melanda Mekah, ia yang membiarkan anak-anaknya lebih kelaparan ketimbang aku sebagai keponakannya. Sedangkan kepada Abu Thalib yang keimanannya masih diperdebatkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menggunakan hak syafaatnya demi kebaikan Abu Thalib di hari akhir kelak. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dididik oleh kedua orang tua asuhnya dengan nilai-nilai kesederhanaan serta kejujuran. Walaupun Abu Thalib selaku pejabat majelis al-ibadah yang memiliki tugas memungut pajak demi mencukupi akomodasi bagi yang berhaji, tidak menjadikan dirinya tergiur melakukan korupsi dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Bahkan tidak jarang, demi menjaga kebersihan serta pendapatan, serta terhindar dari fitnah, ia lebih memilih hidup secara sederhana, dan tidak jarang ia pun selalu dalam kesulitan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, sebagai keturunan Hashim yang memiliki bakat dagang yang mengalir dalam darahnya, sehingga ia sekali melakukan ekspedisi dagang sebagaimana para saudagar Mekah lainnya menjalankan bisnisnya baik ketika musim panas maupun musim dingin. Hanya saja nilai barang yang diperdagangkan tidak sebanyak yang dimiliki oleh para konglomerat Mekah. Kesan yang sering muncul tentang kehidupan Abu Thalib selalu diidentikan dengan kekurangan. Asumsi ini adalah sebagai bentuk terburu-buru dalam memahami kesesuaian antara tekstual dan kontekstual dari deretan narasi sirah. Kesan miskin yang dilekatkan kepada Abu Thalib boleh jadi karena ia memang tidak memiliki kekayaan sebanyak yang dimiliki oleh para pejabat Mekah lainnya. Tetapi hal ini perlu diingat pula bahwa bagaimanapun Abu Thalib adalah seorang pejabat yang sekaligus pengusaha yang setidaknya mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Hanya saja pola hidup yang sederhana yang diterapkan oleh Abu Thalib menimbulkan kesan bahwa ia termasuk orang-orang yang kekurangan atau orang miskin. Abu Thalib adalah pewaris dari kewibawaan Abdul Muthalib. Hal ini dapat terlihat dari sifat dan sikap yang ia tunjukkan
hal terpuji dan berorientasi kepada tanggung jawab sosial. Abu Thalib sendiri terkenal dengan kepedulian terhadap kesejahteraan para penduduk Mekah, bahkan kepada para tamu yang sedang melakukan ziarah haji. Sebagai pejabat yang memiliki rasa tanggung jawab, terkadang Abu Thalib harus menutupi kekurangan akomodasi para tamu haji dengan menggunakan harta pribadinya ketika hasil pajak yang ia kumpulkan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan pada saat itu. Sifat inilah yang boleh jadi mendorong Abu Thalib mengorbankan kebutuhan keluarganya demi memenuhi tanggung jawab sosialnya. Pola asuh serta pola pendidikan yang dilakukan oleh Abu Thalib rupanya sangat membekas kepada diri Muhammad SAW. Sensitivitas sosial dalam diri Muhammad SAW tumbuh mewujud dalam bentuk empati yang konkret dalam lembaran hidup Muhammad SAW. Sepanjang hidupnya, Abu Thalib mendampingi, mengasuh, serta mendidik Muhammad SAW semaksimal mungkin. Abu Thalib senantiasa melindungi Muhammad SAW dengan segala daya yang ia miliki. Langkah perlindungan yang dilakukan oleh Abu Thalib harus dibayar mahal dengan mengabaikan seluruh ikatan duniawi demi selamatnya Muhammad SAW dari ancaman pembunuhan para pejabat Mekah. Dengan keterbatasan fisik karena usia Abu Thalib sudah uzur, Abu Thalib tetap menjadi pihak terdepan dalam melindungi keselamatan Muhammad SAW ketika di Syi'in.